قوما تكيم بخلو محمد دين زادودي بزارعي بنوت يروشلايم. Shalom. Coba Bapak Selamat antitesisnya. Ya, Woi, selamat Artinya- malam menjelang pagi menuju sore hampir malam Pak Goit nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudaraku. Shalom umat Bang Muslim. Goitmi. Waalaikum. Shalom buat saudara-saudaraku yang umat Kristen. Ya, shalom. Silakan Pak Alex. Kami di sini minta antitesisnya apa? Apa pijakan sampean mengatakan kalau misalkan Allah itu hanyalah sebatas apa tadi, Pak Ade? Dia mengatakan Common name atau generic name. generic name. Ya. Silakan. Ya, saya coba Karena jawab ya. kalau karena misalkan kita- tidak ada, kita stop. Tidak ada, kita stop. Saya coba jawab ya. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah ketemu ini. Kalau Saya tidak jawab ada ya. antitesisnya. Baik, Oke, silakan Sa- Pak Daniel. Ya, Nggak usah ada Pak Alex, se- nggak usah, diam aja. Diam aja. ada sebuah inskripsi yang ditulis tahun 643 Masehi atau 22 Hijriah, dikenal dengan sebutan Umur Ajmal. PERF 558. Di situ dalam dokumen itu tertulis dalam 2 bahasa, yaitu Yunani dan Arab. Nah, kalau dokumen itu diawali dengan sebuah kalimat en onomati tu theo. Terjemahnya dalam bahasa Arab adalah Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, berdasarkan teks itu kita dapat memahami bahwa pola pikir orang zaman itu, Allah itu adalah Theos, sebuah generic name, bukan proper name. Udah. Ada jawab ya. Iya. Ada jawab ya. Jadi di situ itu yang nulis apa? Orang Arab apa orang Yunani yang menerjemahkan Theo sebagai ilah apa Allah? Seorang Kristen Arab. Siapa namanya? Saya lihat dulu sebentar ya. Lagi googling dia. Lek, mana Lek? Lek gak punya ilmu. Kasih besar Jul, biar dia open cam Jul. Anda pengen lihat inskripsinya. Kalau yang dia bahas itu di Teologi Studi Philadelphia, Presbyterian and Reformed 1968 itu kalimat Theos itu dari Yunani, bukan dari Arab. Masa Iya. belum dia buka. Dikasih Surat demi Allah. Tangannya Lek itu. Ini Mas Ri ini dari mana ya, Bang? Namanya Abu Kir. Muslim. Oh, kupikir Apa gambarnya. Pak, sambil nunggu Alek ya. Ane kasih tahu ya. Jadi biasanya teman-teman Kristen khususnya yang dari ortodok nih biasanya mengklaim bahwasanya Kristen Arab sudah mengenal kata alif lam lam ha atau Allah sejak sebelum Islam masuk. Nah, ini nggak pernah baca sejarah nih yang kayak gini nih. Nah, ini menarik. Pertama Hai, kali kitab yang menggunakan bahasa Arab, Alkitab yang menggunakan bahasa Arab itu adalah Alkitabul Al-Muqaddas. Tahun berapa? 867 Masehi yang dibikin oleh dia seorang bishop dari Saint Catherine, yaitu Bisham Ibnu Ashiri. Nah, sebelumnya menggunakan apa Kristen Arab? Menggunakan Bible Aramaik Peshitta. Ya. Emang ada bahasa apa kata Allah? Nggak ada, yang ada Allaha. Saya biasanya Al-Ab. teman-teman ortodok nih yang ngomong kayak gini nih, karena nggak pernah belajar sejarah. Al-Ab. Kalau untuk Arab dia menggunakan Al-Ab, bukan Allah. Al-Ab. Iya, menggunakan Peshitta kan, sebelum Peshitta. adanya Alkitabul Jadi dia Al-Muqaddas. menggunakan Ya. Al-Ab untuk Allah Maha Besarnya. Al-Ab. Kalau untuk Betul, Kristen dari Allaha ya, dari dari atau Elah, dari Eloah dari kalau asal dalam kata Hebrew-nya. Elah, Eloh. ya Elah atau Eloh. Nah itu Bang Kalau Kuwait dalam pinter. Pinter lah Bang GWM, mantan pater. Bayangin coba.
Kalau Alek ini ngapain? padahal Ini di gereja Wanes dulu mantan apa ini Alek ini di gereja Wanes ini? Saya ingin tanya ini. Dia wanes memang ya? Saya mantan pre. Lagi seru nonton Mawar, berhenti Mawarnya ini, Pak Rahmat. Kalau Bang Gowik nih mantan frater yang mengundurkan diri karena nggak tahan godaan. Jangan begitu Frater itu lah. kalau Frater juga frater itu manusia. kalau dia murtad, Ya ya, frater itu kalau dia murtad itu buta. Jadi secara resmi kalimat Allah dipakai di Bible di Indonesia itu di 1957. Correct. Kenapa sampai digunakan kalimat Allah? Karena pada saat itu ketika terjemahan pertama kali masuk ke Indonesia itu menggunakan dan dibantu oleh salah satu Muslim. Dan fotonya masih ada di LI sampai sekarang. Bang Gowik nih, Ane tanya, Tapi, kalau Pak- di Katolik itu Ini apa Bible-nya itu sama nggak dengan yang LI punya itu Kita terjemahannya pakai dan Canisius, semua? Bang. Kebanyakan kita pakai Canisius. Oh beda ya? Kita pakai Canisius. Terbitan Soalnya Canisius. juga nggak ada deuterokanonik juga ya di sana ya? Deuterokanonik Ya. ada Iya Deuterokanonik. kan enggak maksudnya yang di itu yang di LI kan nggak ada deuterokanonik juga toh? Oh, saya kurang tahu, Pak. Saya nggak mau membahas lebih jauh kalau masalah 3 huruf itu. Karena kita tidak menggunakan. Nah ini Pak Goib nih, dia pengen nanya seperti ini ya. Kenapa kitab Yudit, Tobit, Makabe 1, Makabe 2, kitab kebijaksanaan, Putra Sira sama Barus itu dihilangkan sama pihak Protestan? Oke. Mantap nih, Sebenarnya bicara sejarah nih. untuk Tobit, Yudit, Ester Kebijaksanaan, Kidung Agung dan ada beberapa Injil ya yang saya nggak bisa sebutin di sini. Itu memang juga Barus, untuk kitab Barus. di Katolik sendiri memang ada beberapa yang kita tidak pakai kecuali Tobit, Yudit karena mungkin ya perbedaan falsafah dan pemahaman di sini seperti itu. Kalau mau bilang Baik, lebih banyak terus siapa- kitabnya itu pasti dari Katolik yang lebih banyak kitabnya. Paham, situ paham. Terus siapa yang punya kekuatan otoritas siapa yang mempunyai kekuatan bisa sampai menghilangkan kitab ini? Otoritas kekuatan kalau untuk masalah penambahan atau pencabutan dari Injil dan pengkanonisasian itu otoritas tertinggi atau keputusan terakhir itu ada pada Paus sebagai pimpinan gereja tertinggi, tapi berdasarkan dari konsorsium dan rapat-rapat dari para dewan-dewan kepausan. Berarti ini artinya bukan apa sih? Berarti bukan dari Yesus langsung ataupun bukan dari murid-murid Yesus langsung ya? Oh enggak. Melainkan dari Kan- bapak-bapak gereja dan paus Iya, yang merubah itu semua. iya. Itu berarti dianggap apokripa Ya ini itu ya? sudah tidak rahasia umum lagi, Pak, karena untuk konsili-konsili kan itu KWI PGI ini kan sudah bukan rahasia umum lagi itu, Pak. Baik siap. Pak Gowik nih mau tanya, kan kalau yang kayak Protestan itu kan ketika misalnya dia ketika doktrinnya tidak ada di Bible yang 66 tuh 66 buku. Itu kan mereka biasanya berakrobat dengan eksegesis nih. Tapi kalau di Katolik itu kelihatannya ada ya di magisterium ya. Kalau Katolik itu selalu patuh dan taat pada magisterium, Pak, dan tidak boleh melewati Isinya dari apa aja sih magisterium. Pak Gowik magisterium itu? Isinya apa aja sih magisterium itu? Magisterium itu memuat tentang tatanan dan struktur tentang kerohanian dan tata cara gerejawi para umat. Jadi kita nggak bisa melewati dari itu. Dan kita tidak bisa berakrobat dengan menggunakan satu filsafat sendiri, nggak bisa. Coba tentukan tema yang pas supaya kita bisa dialog dengan baik gitu. Oke, lu mau Anda udah tentukan nemu apa? belum, Silakan Anda? mungkin Bang Zuma dari tadi diam soalnya. Silakan Bang Zuma udah bisa ngomong. Silakan Kayaknya ente kelar yang belum, Alex. tentukan tema, Pak Alex. Bang Suma lagi sholat Gimana? jam berapa ini? Swear demi Alek.
Ente yang tentukan tema saja. Di sini ada Pak GWM, silakan. Sesama Kristen nggak apa-apa. Oh, ini kita Apa sama yang mau Kristen ya? dibahas mengenai Saya soal- Katolik. Beda lu, ini Katolik. Saya Katolik. Saya Pak juga GWM Katolik. itu Katolik Tritunggal. Kalau Alek ini Oneness Pak GWM dia. Oh, Lu dia waris ya? itu pemahaman masing-masing dan saya tidak bisa menghakimi. Iya. Lu kok bisa jadi Oneness? Bang Alek, lu Ya? ikutan siapa? Saya Katolik. Tuh, tadi Jadi bilangnya Katolik. Firman itu adalah Bapa. Nah, Gimana coba? lantas yang ini semua apa? Muslim Wah. ataukah gimana? Coba kasih pemahaman, katanya Katolik tapi dia mengatakan Firman itu adalah Bapa, Bang WWM. Coba kasih pemahaman dia secara Katolik, Bang WWM. Silakan. Ya kan tadi saya sudah bilang saya tidak bisa menghakimi. Kalau pemahamannya seperti itu ya monggo aja. Enggak, Bang Nah, Gowi, kan tadi gini kalau aja. misalnya begini, Allah sama dengan Yesus, Firman sama dengan Yesus sama, itu benar nggak menurut pemahaman Katolik? lo sama kan Alkitabnya kan, masa kok berbeda? Loh, pemahamannya yang berbeda, bukan Alkitabnya yang berbeda, cara memahaminya. Loh. Nah kan begini, Alkitab itu satu, kan gitu. Nah, cara memahami saja berpulang kepada masing-masing pribadi, kan Ya gitu. itu, pemahamanmu tuh bukan pemahaman orang Katolik. Lu nggak pernah ikut magisterium ya? Masa saya Katolik kok saya bisa menyangkal keimanan saya? Waduh. Kan cara pandang masing-masing orang kan berbeda, jangan Betul, karena tapi cara orang Katolik itu pandang. jarang pemahamannya itu berbeda. Masalah mereka kan memang ikut magisterium dan di magisterium tuh udah ditanamkan gitu ajarannya begini, udah. Pemahaman saya berbeda di mana? Pemahamanmu menganggap bahwa firman itu adalah Yesus. Gini ya, ini saya bukan mengklaim atau menghakimi Anda ya Pak Alexander ya saudara seiman saya ya. Di sini sifat-sifat gereja. Istilah Tritunggal atau Trinitas sendiri bukan istilah yang dinyatakan secara ekspresif dalam Alkitab. The doctrine of the Trinity is given of the scriptural not in format definition but fragmentary allusion. Di sini perlunya gereja yang pada waktu itu diwakili oleh para bapak-bapak gereja berusaha supaya dapat menyatakan imannya kepada dunia Yunani dan Romawi. Bapak-bapak gereja berusaha untuk dapat menerjemahkan pernyataan Alkitab tentang Allah dalam bahasa yang jelas. Oke, kita lihat pengertiannya di sini. Untuk Allah Bapa. Allah Bapa dalam Perjanjian Baru menyebutkan Allah sebagai Allah Bapa lebih mempunyai arti khusus dan mengarah pada ketritunggalan Allah. Sebutan Bapa dibedakan dari Allah, Putra dan Roh Kudus. Bapa seringkali dijelaskan sebagai Allah yang memelihara segala makhluk yang besar dan kecil. Itu ada di Matius 6 ayat 26, juga di Matius 20 sampai 29, baru di Matius 10 ayat 29. Allah yang menyelidiki memberi pahala dan hukuman. Matius 6 ayat 4 sampai 18. Baru tapi saat ini oknum Bapa lebih identik dihilangkan dan lebih mengarah kepada putranya. Di sini bisa dijelaskan secara kekatolikan bahwa Bapa berbeda dari oknum Anak dan Roh Kudus. Untuk satu hakikat tapi berbeda untuk satu konseptual. Itu Saya menjelaskan. Bapa kita pahami. Nah begini, apa namanya, persoalan tentang masalah keimanan itu tetap cara pandang berpulang kepada masing-masing orang. Iya, makanya kan tadi saya bilang saya tidak akan menghakimi Anda karena itu cara pandang. Betul. Ya. Nah, makanya kan teman-teman yang lain mengatakan bahwa cara pandang saya ini agak berlainan, bukan menggambarkan seorang Katolik. Nah, cara pandang saya yang mana yang bukan menggambarkan cara pandang Katolik? Enggak, mereka bingung aja begitu. Pak, karena baru sekarang ketemu kan Bapak bilang gitu ya, saya nggak bisa menghakimi ya, itu pandangan Anda. Nah, kalau misalnya kayak tadi saya jelaskan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan Oke. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, Berarti stop. di sini Sampai dia di situ, menunjukkan Pak. satu. Yohanes Nah, 1 itu ayat tadi. 1 kita lihat untuk 1954. Pada awal mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Cuma sampai di situ, Pak. Tidak ada penambahan. Itu original. Oh, berarti tambahannya yang firman adalah Allah itu tambahan, Bang Go With Me. Yeah, maybe yes, maybe no. Waduh, Karena saya lihat dari original teks. info baru ini, mantap.
Terus kalau di Yohanes 10 ayat Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu itu Oke, sebentar. kebohongan juga ya. 30 aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ya. 30. Yohanes 10 ayat 30 kalau tidak salah itu. 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah Oke. satu. Sorry, teman-teman, di sini saya tidak ada memihak kemana-mana ya. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, kita lihat. Kembali kita ke Ulangan 6 ayat 4. Itu harus membaca Pak, harus kita pahami Pak. Karena membicara tentang Yesus kita harus berbicara dari titik nol Pak. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah itu Esa Pak. Ehad penyebutan. Oke. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya. Kalau dari pandangan saya ya, sisi pandangan saya Pak ya, saya tidak mau menggiring opini Bapak ya. Terserah Bapak tetap mau berpandang seperti gimana, saya hanya menjelaskan. Kemudian kita lihat juga di Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Di sini konteksnya sudah mengarah ke keesaan Allah. Ini kalimat Yesus ya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Apa maksudnya di dalam aku? Bapa ada di dalam aku. Ya sama, kita manusia. Adakah Allah di hatimu? Ada. Saya bisa mengatakan Allah ada di dalam hati saya. Tapi saya bukan Allah. Seperti itu Pak ya. Untuk yang lainnya saya kembalikan ke pola pandangan Bapak. Seperti itu. Artinya begini Pak, artinya mari kita pecahkan tentang persoalan tentang Trinitas ini, karena di dalam banyak kalangan Muslim maupun di dalam kalangan Protestan, para pendeta sendiri sering memperdebatkan tentang bagaimana Trinitas ini. Makanya kan tadi saya bilang kita ini Kristen ini sudah bukan rahasia publik lagi, bahwa dimana para pendeta pun itu berdebat, dan membanggakannya tidak ada satupun pastor-pastor dari Kristen ini pernah keluar di YouTube untuk berdebat, hanya para pendeta Pak. Nah makanya di sini saya tidak mau mengarahkan opini Bapak. Silakan sudut pandang Bapak seperti itu hak Bapak sebagai seorang Kristiani, itu hak Bapak. Saya tidak mau memaksa Bapak. Intinya saya hanya menyampaikan saja. Karena kata Yesus kepadanya, jadilah seorang penginjil, jangan memaksa kehendaknya. Jika kamu diterima, maka masuklah, dan jika kamu tidak diterima, maka hempaskanlah debu di kakimu. Betul begitu Pak? Oke, kalau saya cuma seperti itu Pak ya. Damai Tuhan selalu menyertaimu. Oke, lanjut yang lain.